Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rumah belajar. Halo sahabat rumah belajar, bagaimana kabar kalian semua? Semoga semuanya baik-baik saja. Berjumpa lagi dengan saya, Ibu Novariska Sapitri SPD, guru IPA dari SMP Negeri Sungai Jauh, Kabupaten Musirawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan, Palembang. Pada video kali ini, kita akan membahas materi kelas 7 IPA semester 2 tentang interaksi makhluk hidup terhadap lingkungannya. Adapun tujuan dari menonton video ini, diharapkan kalian dapat menentukan konsep definisi dari interaksi lingkungan. Yang kedua, kalian dapat menjabarkan pola-pola interaksi makhluk hidup terhadap lingkungan. Konsep interaksi makhluk hidup terhadap lingkungan yaitu hubungan timbal balik antar makhluk hidup terhadap lingkungannya. Organisme yang terdapat di dalam ekosistem memiliki keterikatan masing-masing yang membentuk pola-pola interaksi. Organisme tersebut tidak dapat hidup sendiri dan saling ketergantungan dengan organisme lainnya dengan melakukan bentuk pola-pola interaksi. Nah, sahabat rumah belajar, ini adalah contoh ekosistem di perairan. Sahabat rumah belajar bisa melihat di sini ada tumbuhan, ada beberapa hewan, kemudian ada air, ada sinar matahari. Tentunya ini menjadi komponen-komponen pelengkap dalam ekosistem. Pola-pola interaksi terdiri dari yang pertama, peristiwa. Peristiwa ini terdiri dari rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan. Yang kedua, yaitu adalah simbiosis. Kalian tentunya tahu sahabat rumah belajar, ada simbiosis mutualisme, kemudian ada komensalisme, kemudian ada parasitisme. Yang ketiga, yaitu peran makhluk hidup dalam lingkungannya. Berdasarkan jenis makanannya, itu ada 3. Ada herbivora, karnivora, omnivora, dan berdasarkan penghasil makanan dibedakan menjadi 2. Ada autotrof dan heterotrof. Rantai makanan. Rantai makanan merupakan peristiwa makan dan dimakan dengan urutan tertentu secara skematis. Nah, sahabat rumah belajar, dalam rantai makanan selalu berawal dari produsen dan diakhiri oleh pengurai. Bahan-bahan yang diurai itu akan kembali digunakan oleh produsen sehingga daur materi atau energi tidak pernah terputus. Dalam rantai makanan, tumbuhan berperan sebagai produsen untuk membuat proses fotosintesis dan organisme lain disebut dengan konsumen. Ini adalah contoh dari rantai makanan di mana rumput dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang, kemudian elang mati diurai oleh jamur. Selanjutnya, sahabat rumah belajar, kita membahas tentang jaring-jaring makanan. Proses makan dan dimakan yang terjadi di alam sangatlah kompleks. Pada proses makan dan dimakan, tumbuhan sebagai produsen tidak hanya dimakan oleh satu jenis hewan saja. Misalkan jagung selain dapat dimakan oleh ayam juga oleh burung. Halo sahabat rumah belajar, ini adalah contoh dari jaring-jaring makanan, yaitu merupakan kumpulan beberapa rantai makanan. Bisakah kalian tebak ada berapa jumlah rantai makanan tersebut? Ya, benar sekali. Ada 4 rantai makanan. Selanjutnya, selain jaring-jaring makanan, yang ketiga juga ada yang namanya piramida makanan. Piramida makanan atau sering juga disebut dengan piramida ekologi merupakan representasi grafis dari hubungan antar berbagai jenis organisme yang hidup dalam suatu ekosistem di bumi. Sahabat rumah belajar, ini adalah contoh dari piramida makanan. Tropik paling bawah atau pertama ditempati oleh produsen dengan jumlah yang lebih banyak dan tropik teratas ditempati oleh konsumen teratas. Baiklah, pola interaksi yang kedua yaitu adalah simbiosis. Simbiosis mutualisme merupakan interaksi dua jenis makhluk hidup yang berbeda yang saling menguntungkan. Ayo sahabat rumah belajar, bisa ditebak apa saja contohnya?
Ya, benar. Contohnya yaitu kupu-kupu atau serangga yang hinggap pada tumbuhan berbunga. Yang kedua, sahabat rumah belajar, yaitu ada simbiosis komensalisme, yaitu interaksi antara dua makhluk hidup yang berbeda di mana yang satu diuntungkan sedangkan individu lainnya tidak dirugikan maupun diuntungkan. Ya, contohnya yaitu ikan hiu dan ikan remora. 3. Sahabat rumah belajar, yaitu ada simbiosis parasitisme. Simbiosis ini yaitu interaksi antara dua jenis makhluk hidup yang berbeda, yang mana yang satunya diuntungkan sedangkan yang lainnya dirugikan. Contohnya yaitu benalu pada pohon mangga. Oke sahabat rumah belajar, itulah video pembahasan tentang interaksi makhluk hidup terhadap lingkungannya. Semoga video ini bermanfaat bagi sahabat rumah belajar sekalian. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa kunjungi portal Rumah Belajar. Belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Salam jumpa di video pembelajaran berikutnya. Salam Rumah Belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.